Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Infotek Infra bersama saya Muklis di seri tutorial uh, Remote Codec Editor. Di sini kita kembali melanjutkan aplikasi yang sedang kita buat, aplikasi shopping chat toko online. Ini tampilan kita di video sebelumnya. Kita sudah bisa mengintegrasikan Remote Codec Editor dengan admin LTE ya. Dengan admin LTE-nya ini kita sudah toko online, nanti home ini kita perbaiki sebentar ya. Jadi ini kita tidak butuhkan drop down, kemudian ini juga terlalu banyak, nanti kita butuhkan hanya ini saja. Jadi nanti di sini akan ditampilkan data barang yang dipilih oleh pelanggan. Ada ini tidak kita perlukan, ini juga tidak kita perlukan ya. Jadi sedikit kita perbaiki, nanti kemudian kita ganti dengan subchat, nanti ini kita ganti dengan daftar barang ya. Ya, kita lanjutkan. Pertama kita buka dulu home ya, controller home-nya. Home. Nah, ini kita perbaiki, jangan home tapi kita ganti dengan data. Oke, data barangnya. Kita save, kita lihat ada perubahan tidak. Oke, data barang ya, di sini juga berubah jadi data barang ya. Tidak apa-apa, nanti kita bisa kembalikan ke home ya. Kemudian kita buka di bagian nav. Nav ada yang tidak kita perlukan. Nav ya, drop down ya. Oke. Item drop down. Ya, ini kita diklik aja, panjang juga lumayan sampai 53 ya. Jadi yang drop downnya kita klik, kemudian kita hapus sampai di sini aja. Ya, 2 baris kita hapus begini. Del, kita save ya. Hasilnya oke, hilang ya. Drop downnya hilang. Kemudian ini kita hilangkan juga. Ini apa nih namanya nih? Lonceng ya, gambar lonceng ya. Kita turun ke bawah. 4 hours. Dan driver mission and paling apa nih? Call me apa nih? Oh, Brad Diesel sampai Simiol ya, Brad Diesel sampai Simiol. Kalau ini juga sama ya. Punya message 15 notifikasi, berarti kita perbaiki 15 notifikasi. Tulisannya tadi. Nah, coba ini kita drop down item ini ya. Dari sini, dari sini aja kita matikan. Dari sini ya. Betul dah ya. Iya, ya sini aja sini. Ya, coba kita save, kita lihat hasilnya seperti apa. Ada yang hilang ya. Oh, yang ini hilang, berarti yang ini ya. Berarti kita hilangkan juga ini satu lagi dari ya, kita ambil satu ini aja. Jadi ini kita apa? Ini sampai mana nih? Ya, sampai sini ya. And message ya. Kita oh ya, di sini ya. Oke. Kita save. Nanti kita tinggalkan satu aja ya. Oke, satu aja ya. Nanti kita tambahkan ya, satu. Oke, sip.
Kemudian kita bagian bawahnya kita hapus semua aja, mulai dari sini sampai ini aja ya. Ini kita hapus ya, habis ya. Terakhir yang ini ya, content refer ini button ini ya, ini ya. Sip, tutup, kita refresh. Oke, sudah hilang ya. Oke, nanti ini akan kita perbaiki nanti itu shopping cart ya. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan, kita akan tampilkan. Oh ya, kita akan buat database. Jadi di sini sudah saya siapkan. Jadi teman-teman buat sebuah tabel baru dengan nama database baru maksud saya. Jadi silakan buka localhost php my admin ya. Jadi seperti ini. Localhost php my admin, kemudian buat sebuah database baru di sini dengan nama db toko online, kemudian create ya. Dan nama filenya db toko online, kemudian create. Nah, kemudian di dalam db toko online kita buat sebuah tabel dengan nama tbl barang. Ya, tbl barang. Nah, ini adalah filenya. Nah, di filenya saya buat strukturnya kira-kira begini. ID barang in11, nanti jadikan apa, primary key, kemudian auto increment ya. Jangan lupa nama barang, parkar 255, harga in11, deskripsi barang parkar 255, gambar teks aja. Kemudian berat adalah in11 ya. In11 kira-kira begitu ya. Nah, kalau sudah silakan insert data barangnya secara manual dulu sebanyak yang diinginkan tadi. Jadi sebanyak ini saya masukkan ada 6 item barang. Nah, nanti data ini akan kita tampilkan di sini. Nanti akan kita tampilkan datanya di bagian sini ya. Oke, silakan dibuat terlebih dahulu. Kalau sudah dibuat, maka selanjutnya bagaimana cara menampilkan data barang ini di bagian view home-nya ya. View home-nya. Maka selanjutnya kita akan membuat sebuah view baru ya, sebuah model atau memperbaiki view yang ada. Kita akan buat sebuah model untuk terhubung ke database. Oke, silakan buka, kita hubungkan dulu, kita tutup, kita buka config ya, config, kemudian apa ya, database ya, database. Nah, di sini ada database-nya, app config database. Di sini kita buat username kita adalah root. Nah, ini passwordnya tidak ada ya. Ini hostname tetap localhost, username-nya root, passwordnya kosong. Nah, nama database yang kita buat ini ya, db garis bawah toko online ya. Tulis db garis bawah toko online ya. Oke, save, akan simpan. Selanjutnya kita akan memanfaatkan sebuah framework ya, framework apa nih ya, framework yang ada nih, framework untuk shopping cart. Ini sudah saya siapkan ini, dan teman-teman tinggal copy aja ya. Shopping cart ini kita download, ini kita letakkan di folder aplikasi kita C4 kita copy, buka mana tadi, di sum, kemudian htdoc ci subcat ya, ini ya. Kita paste sini aja, kemudian ini kita ekstrak ya, ekstrak here tuh, ini ya, ekstrak here. Ini kita ganti menjadi namanya ci4 chat ya. Nah, gitu kita samakan ya, ci4 chat. Oke, ini bisa dihapus teman-teman. Oke, ini seperti itu. Jadi ini sudah disediakan, jadi kita tinggal download aja nih. Oke, servicesnya.
Ini ada readme-nya untuk membantu kita. Ya, ini readme-nya ya. Jadi langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Pertama kita katanya di sini instalasinya, install via Composer bisa caranya atau download. Nah, copy ini ke dalam buka readme tadi ya. Buka readme ini copy ke dalam variabel $PSR4 di mana di app config autoload. Berarti ini saya copy ke di app config autoload. Nah, di sini ya. Kita taruh di bawah sini. Ini kita paste sini aja. Apa? Kita paste sini. Kita save. Ya, kita save. Database-nya sudah kita di setting, boleh ditutup. Ini autoload-nya juga sudah kita set, boleh ditutup. Coba kita refresh, ada perubahan tidak? Refresh. Tidak ada ya, tidak ada perubahan. Demikian ya teman-teman. Jadi kita sudah mengcopy. Ingat jangan lupa ini bisa nanti teman tinggal copy aja sih dan diekstrak, ganti namanya C4 kan ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah model ya. Sebuah model. Ini kita tutup dulu. Membuat sebuah model baru, ya. Tutup config models. Oke, di sini kita buat sebuah model, klik kanan, models, new model. Kita buat dengan nama model barang ya. .php. Model barang .php. Ini kita ambil saja dari sini, boleh. Tidak apa-apa, kita ambil formatnya aja sebenarnya. Copy, paste di sini, paste. Nah, ini kita perbaiki, jangan home tapi ganti dengan model. Oke, model barang. Kemudian ini kita hapus saja, kita tak perlu ini. Kemudian kita buat sebuah function baru dengan nama get barang ya. Get barang. Get barang ya, get barang. Kita save ya. Kita save ya. Kita tambahkan di bagian atas namespace-nya app ini models, kita ganti. Ini kita bukan controller lagi, models. Kemudian juga kita panggil ini use ya, use code igniter ya, code igniter, jangan sampai salah tuh, i-nya huruf besar. Kode igniter, kemudian model ya. Oke, kemudian kelas, sudah benar, kelas model barang extend-nya model ya, bukan controller. Extend-nya model. Kemudian di sini kita tambahkan sebuah protected ya. Protected dollar tabel ya. Jadi dollar tabel bersama dengan nama tabel kita, tbl barang ya, maaf, tbl barang. Oke, public function get barang, nggak enak ya, kita gini aja lah, gabungin huruf besar aja ya, get barang. Dan di sini kita tuliskan perintah manggilnya ya, return $this find all ya. $this find all. Oke,
dollar this find all pakai besar apa kecil saya lupa. Coba find all dollar return dollar this find on. Oke, kita save coba. Nah, selanjutnya kita buka home. Kita ini kan data koneksi database ke tabel barang, kemudian kita cek dulu bener enggak nih tabel barang. DBL barang ya benar ya. Final sudah, kita balik ke home. Oke, di sini kita tambahkan di namespace-nya, kita panggil koneksikan model tadi use app models garing model barang. Ini yang sampai salah ya teman-teman. Kemudian di bagian bawah setelah kelas ini kita tambahkan sebuah construct baru ya. Construct tidak bisa ya. Public function construct. Oke. $this model barang, kemudian sama dengan ya new model barang ya, model barang. The save. Selanjutnya di bagian bawah setelah title ini kita tambahkan variabel barang tadi. Isinya adalah $this model barang. Nah, nama modelnya tadi ya, get barang. $this model barang, get barang. $this model barang, get barang. Di save. Oke, kita review dulu. Kita hasilnya di press. Oke, belum ada perubahan. Nah, sekarang kita akan view kan, di sini tampilkan sebanyak data barangnya ini nanti ya. Kita buat perulangan looping. Kita buka phome. Kita taruh di bagian ini aja langsung dari atas ya. Di sininya kita buka PHP for each dollar barang as dollar key sama dengan dollar value ya. Dollar value buka. Oke, kita spasi gitu. Ini kita pindahkan ke bawah ya. Pindahkan setelah ini. Kita dollar PHP tutup kurung kurawal. Oke. Itu hasilnya sudah benar. Coba kita cek, kita refresh hasilnya. Iya. Jadi dia akan cut-nya akan langsung berubah sesuai dengan jumlah tabelnya. Karena di sini tabelnya 6, maka proses perulangan dilakukan sebanyak 6 kali ya, teman-teman. Ini bisa ya. 6 kali. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan data apa nih? Data barangnya ya, gambar dan seterusnya ya.
sudah kita tampilkan ini ya, card title-nya sudah ada 6 sesuai dengan jumlah tabel kita. Ini selanjutnya nanti kita butuh barang nih kayaknya nih. Kita butuh barang, coba saya ambil sampel aja ya. Coba terus coba internet ya. Handphone aja. Handphone image. Bisa download aja. Apa namanya tadi ya? Redmi. Ya, Redmi aja nih. Kita ambil, kita pilih yang bagus, kita save image di sini ya. Kita simpannya di mana? Kita taruh di sam htdoc. Nah, di sini kita buat sebuah folder di public dengan nama. Sini kita buat folder namanya gambar ya. Gambar, dan sini kita simpan nama filenya Redmi, misalkan Redmi 9 ya. JPEG ya. JPEG sip. Oke, kita sudah ada foto. Coba ambil sampel satu lagi lah, enggak apa-apa. Save image as. Nama filenya Redmi juga. Redmi 10 coba ya. Oke, sudah. Kita sudah dapat. Iya, kita ini Redmi 9, 10, Samsung 11. Coba kita buka ini publik ya, gambar. Nah, ini copy aja nah. Kita copy, paste. Kita sesuaikan aja namanya biar sama ya dulu sementara. Nanti teman-teman bisa ganti ya. 10, Samsung 12, 13, Oppo 4 ya. Ini Samsung 11, Samsung 12, 13 ya. Ini kita ganti misalkan Samsung 12. Ini kita ganti Samsung 13. Kita ganti Oppo tadi kalau nggak salah. Oppo, dan yang terakhir Oppo A4 ya. Oke, Oppo A4. Oke ya, sudah ada semua ini extensionnya betul. Properties JPG, extension JPG. Dapat gambarnya kita. Ini masih hasil tadi ya. Nanti akan kita tampilkan gambarnya di sini. Di sini kita kasih harga. Kemudian di sini nanti kita ganti dengan add lah, kira-kira begitu ya. Kita buka file vhome-nya, kita tambahkan sebuah label ya di bagian cut title-nya. Jadi cut title ini kita ganti dengan nama barangnya ya. Nanti di sini tampilnya nama barang. Nama barangnya apa? Kita tulis dengan tulisan sama dengan PHP echo value kurung kotak dalam kurung apa itu, nama barang. Nah, kira-kira begitu ya. Barang ya, kita cek nih nama barang ini kita ambil dari database-nya ya. Di nama barang atau nama ya sama persis tulisannya, nama garis bawah barang. Ini kita sudah sip tadi belum ya? Kita sip dulu, coba sip. Kemudian kita refresh di sini, refresh. Oke, sudah berubah ya. Dan 10 dan seterusnya sampai dengan 14. Nanti di dalam ini kita ganti dengan gambar ya. Atau di bawahnya kita tambah sebuah label baru di bawah ini namanya berat ya. Jadi di sini
Nah, ini kita tambah di sini. Di sini kita hapus saja nih. Kita hapus, kita ganti dengan berat ya. Kita buat sebuah label ya. Sebuah label nama labelnya berat spasi. Dan di sini kita akan panggil php echo dollar value, atau boleh copy, teman-teman bisa copy ini aja enggak apa-apa. Kita sudah sama, yang penting tahu nih. Copy, nanti blok sini paste. Nah, ini ganti aja dengan berat. Oke ya, berat. Coba kita cek hasilnya. Refresh. Oke, sudah tampil tuh berat. Ada yang salah nih, ada yang lebih kayaknya. Berat. Oh, ini kelebihan satu. Hapus ya. Berat. Oke, sudah ya beratnya. Kemudian kita tambahkan di ini gambar ya, untuk gambar aja coba. Untuk gambar nanti kita gunakan img ya, img. Nah, teman-teman gini, cukup tulis saja ini img, kemudian tekan tombol tab, maka akan tertulis seperti ini, img search. Tinggal cari saja searchnya kemana ya. Searchnya kita ke BCRL ya, BCRL, URL, kita ambil, buka tutup kurung, nama folder kita tadi apa, gambar. Oke, gambar, garing, petik, tutup, koma, spasi. Nah, kira-kira gitu ya, gambar. Baru kita nanti dollar kita ambilin aja, paste. Nah, tuh ya, ini kita hapus dollar value, kita ganti dengan apa ya, dengan gambar ini, gambar. Oke, gambar. ALT nya dihapus saja, enggak apa-apa nih. Gambar. Coba kita shift, kita lihat hasilnya seperti apa ya. Error, ada yang salah nih kayaknya. Error. Oke, gambar. Oke, ini enggak ada ya, titik koma ya, titik koma. Shift. Gambar ya, gambar sudah. Oke, di sini ada semestinya. Oke, maaf. Nih, oh ada yang salah ya, sorry, maaf. Kurung dulu ya, kurung tutup. Oke ya, sip. Kemudian coba kita lihat hasilnya, kita refresh. Oke, gambarnya sudah ada, tapi tidak tampil gambarnya ya. Gambar ya, gambar Samsung 12 titik JPG. Image gambar, nanti kita lihat image public gambar ya, gambar. Betul, ini sudah tampil gambarnya. JPG file, BCRL, image search BCRL, titik koma titik atau titik ini, titik kali, titik. Coba refresh.
Oh, udah ya. Tuh, sudah tampil gambarnya. Oh, tapi terlalu besar gambarnya ya. Oke, kita atur ukuran gambarnya di sini. Di sini kita tulis berapa ya? Width-nya width TH sama dengan tanda petik berapa ya? Kita buat 200 aja, 200 px. 200 px. Coba kita save. Refresh. Oke, sudah bisa ya. 200 px. Nanti kalau ini kita ganti 200 px. Width-nya, height-nya boleh Anda ganti. Height sama dengan 150 px misalnya ya. Coba kita refresh, save, refresh lagi. Oke, sip ya. Kalau dia lucu gini tidak apa-apa, ini diperkecil aja. Jadi ini bisa diganti 180 tidak apa-apa. Sip aja, kita refresh lagi ya. Oke, jadi sesuai di standarnya begitu. Ini kira-kira teman ya. Ini sudah, beratnya sudah. Oke. Kemudian di bagian bawah kita tambahkan sebuah harga ya. Jadi kita ganti harga aja nih. Jadi di sini kita ganti dengan harga. Harganya nanti akan tampil. Ini kita hapus saja nih. Kita ganti jadi label ya. Label. Oke, label. Labelnya kita ambil dari PHP Echo. Kemudian kita pakai format yang ada di sini yang dikenali ya. Jadi number to, jadi formatnya rupiah mata uang, currency, kemudian kita ambilin ya dollar value nya, kita gunakan dollar value harga, kalau tidak salah harga ya, harga. Kemudian koma, di sini kita ambilnya IDR IDR ya, format IDR, titik koma ya, IDR. Oke, sip, kita lihat hasilnya, harganya tampil tidak. Oke, ada yang salah nih kayaknya. Label sama dengan number to currency, number to currency, value harga IDR ya, IDR ini titik kayaknya. Coba kita ganti titik, jangan salah lagi. Refresh, masih salah ya, maaf. IDR label. Oke, coba kita kasih BR sini biar ada nempelnya. Terus kita kasih BR ya, tidak ada hubungannya. Jadi kita ini aja, label number PHP Echo number to currency, kemudian value harga IDR. Oke, IDR ya. Sip. Oke, kita cek lagi masih salah enggak nih, salah enggak kalau salah. Oke, masih error ya. Coba kita dasar pakai format ini dulu, kita samakan aja dengan ini ya, label, nanti kita tambahin sini sama aja, paste. Nah, ini kita ganti harga aja sementara ya, harga. Kemudian di sini kita ganti dengan harga.
Oke, sementara ya. Ini kita ganti text center, coba text min center ya. Save, save. Oke, refresh. Oke, jalan ya. Text min center. Oke, sudah. Yang kedua ini nih, apa ini ya? Oh, kita akan gunakan tombol ya. Jadi kita akan tombol apa nih? Tombol add ya. Tombol add ya. Kita buat di sini sebuah label lagi. Button, bukan label tapi button. Button setup. Kita buat sebuah kelas ya, button ya. Namanya add button ya. Add, tapi sini kita kasih kelas ya. Kelas dengan btn min sukses success ya, success, kemudian btn min sm, ini kecil ya. Oke, coba kita gitu. Nah, tapi kita kasih nih ya, kasih apa namanya, kasih shortcutnya. Shortcut sini kita buat lagi i ya, maaf. Jadi kita buat ikhlas ya, ikhlas ya, ikhlas sama dengan tanda petik fa min solving, ini icon ya, solving min basket, masalah ini tanda ya, basket. Basket oke, coba kasih basket, coba kita kasih gitu ya. Jadi semacam keranjang ya. Nanti kita coba kasih ini spasi dulu, save, refresh. Oke, ada ya. Oke, sudah ya. Ini sudah tampil kita. Sudah bisa tampil. Kita letakkan ke tengah di mana nih? Tengahnya bukan di sini kayaknya, text center. Oh, di sini kali ya. Cut body spasi paste. Nah, coba save, refresh. Gitu. Pas ya. Oke. Sudah teman-teman ya. Jadi kita sudah di video kali ini kita sudah bisa memanfaatkan atau menampilkan data yang ada di database yang sudah kita buat. Kita tampilkan di bagian view data barang ya. Tapi nanti kita akan buat link ini. Jadi ketika kita klik, maka dia akan masuk ke sini nanti. Ini akan kita lanjutkan di pertemuan atau di video tutorial berikutnya ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.